Shalom Papa Mama dan adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, perhatikan panduan berikut ini ya. Mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah secara online. Adik-adik perlu tahu bahwa Tuhan dapat hadir dimanapun termasuk di rumah. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti sedang berada di dalam gereja. Adik-adik dapat mengikuti instruksi kakak-kakak dengan antusias. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Happy
Jen senang sekali karena hari ini bisa menyapa adik-adik semua. Kakak Jen berharap adik-adik dalam keadaan yang sehat dan sukacita. Oh ya, tadi Kakak Jen harus jadi putri loh, naik kereta dan keliling-keliling lihat pemandangan yang indah sambil menghirup udara yang segar. Tapi di jalan sepi sekali ya. Kakak Jen juga nggak lihat satupun dari adik-adik. Iya, Kakak Jen lupa. Adik-adik kan lagi di rumah aja sambil menunggu ibadah hari Minggu pelayanan anak. Kalau begitu, yuk kita mulai ibadahnya. Mari sama-sama dengan penuh sukacita kita menyanyikan lagu yang berjudul Yesus di Hatiku. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur kalau Kau selalu baik dalam hidup kami dan tak pernah meninggalkan kami. Sungguh kami tahu Kau selalu ada di hati kami. Tuhan Yesus, Engkau selalu mengasihi kami. Yesus di hidupku, Yesus di hidupku, selalu dekat denganku. Yesus, Dia cintaku, Yesus, Dia cintaku, selalu mengasihiku. Mari anak-anak, kita saling mengasihi, sebab Yesus terlebih dahulu mengasihi kita. Yesus di hatiku, Yesus di jiwaku, selalu dekat denganku. Yesus di hidupku, Yesus Dia cintaku, selalu mengasihiku. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu ada di hati kami setiap waktu. Yesus di hatimu, Yesus di jiwamu, selalu dekat denganmu. Yesus di hidupmu, Yesus Dia cintamu, selalu mengasihimu. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berikanlah kami hikmat dan pengertian, agar kami dapat mengerti dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya.
Amin. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dari Efesus pasal 1 ayat 3-14 yang berbunyi demikian. Ayat 3-8. Kekayaan orang-orang yang terpilih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Efesus 1 ayat 9-14. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia, kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia, kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Demikianlah firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah hidup di dalam Kristus. Mari sama-sama kita saksikan film yang berjudul Pemberian yang Terbaik. Dek, sini dek. Adek mau mainan? Yang mana? Yang ini. Makasih ya, Pak. Sama-sama. Dulu aku selalu bertanya, mengapa Bapak selalu peduli dengan orang lain? Padahal orang lain juga belum tentu peduli dengan kita. Rasanya ini seperti tidak adil. Dengan peduli, kita tidak akan menjadi lebih kaya. Kita juga tidak akan menjadi terkenal. Aku tidak ingin menjadi seperti Bapak. Pak, Bapak kenapa sih begitu peduli sama semua orang? Karena peduli itu tidak membekas di sini, tapi di sini.
baik kita memberikan sesuatu yang kekal daripada yang bersifat sementara, yang hanya bisa dinikmati sesaat. Ya, Nak ya? Pak, izinkan saya untuk membantu Bapak. Bapak sudah sering membantu saya. Saya harus membalas budi baik Bapak. Saya ikhlas, Bu. Saya tahu penyakit saya sudah lama tidak bisa sembuh. Lebih baik saya pergunakan sisa hidup saya untuk sesuatu yang kekal dan berguna bagi orang lain. Dan kini aku tahu apa arti peduli. Ini buat kamu. Dari kemarin kakak perhatikan, kamu nggak punya tas. Jadi kakak belikan yang baru. Makasih ya, Kak. Sama-sama. Belajar yang rajin ya. Kak, kenapa Kakak peduli? Karena peduli tidak membekas di sini, tapi di sini. Lebih baik kita memberikan sesuatu yang kekal daripada yang bersifat sementara, yang hanya bisa dinikmati sesaat. Itu tadi film yang sudah kita saksikan bersama-sama. Bagaimana filmnya adik-adik? Sangat menyentuh, bukan? Jadi, dari semula Allah telah memilih manusia untuk kudus dan tidak bercacat. Tapi karena manusia jatuh di dalam dosa, sehingga hubungan Allah dengan manusia terputus. Namun karena anugerah Allah yang begitu besar melalui pengorbanan Yesus yang menebus dosa manusia, sehingga mengembalikan kekudusan manusia. Oleh karena itu, kita yang sudah ditebus harus senantiasa hidup di dalam Kristus. Ya, caranya dengan mengasihi dan menghargai satu sama lain. Bagaimana caranya kita lakukan pada saat kita lagi di rumah aja? Nah, contohnya seperti yang tadi adik-adik saksikan di video, yaitu dengan peduli kepada sesama. Bisa kita mulai dari dalam rumah kita ya adik-adik. Kita peduli kepada mama, papa, kakak, adik, oma, opa, dan semua orang yang kita sayangi. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Amin. Untuk merespon firman Tuhan yang sudah kita dengarkan, mari sama-sama kita menyanyi lagu yang berjudul Satu Jalan Kebenaran. Menuju hidup yang kekal.
hafalan. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Diambil dari Efesus 1 ayat 7. Sama-sama kita saksikan mengenai aktivitas Pelkat PA Jemaat Bukit Saitun. Ayat hafalan. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Terambil dari kitab Yoel pasal 2 ayat 28a. Nama saya Hoan dari sektor 11 Malet. Yoel 2 ayat 28a. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Perkenalkan, nama saya Derli dari sektor 10. Ayat hafalan. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Terambil dari Yoel pasal 2 ayat 28a. Serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Dalam suka, dalam duka, dalam sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Selamat pagi Tuhan, ku ucap terima kasih karena Kau pelihara aku setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah indahnya. Ya, happy saya senang jadi anak Tuhan Yesus. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin dalam. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace about to me. Thank you, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. You saw me by
kita saksikan mengenai info hidup sehat. Hemat air. Boni berkunjung ke rumah nenek di desa. Dia bermain ke bukit bersama sepupunya. Boni terlihat senang sekali. Tapi Boni tiba-tiba tersadar setelah dia berpapasan dengan seorang bapak tua yang dengan susah payah mengangkat air. Dari mana, Pak? Habis mengambil air, Nak. Setiap hari Bapak sudah biasa mengambil air di atas bukit sana. Tempatnya jauh karena di sini sedang kekeringan. Setiap hari Bapak mengangkat air ini? Betul, Nak. Ayo Bun, kita main air. Air bukan untuk dibuang-buang, Jo. Air harus digunakan seperlunya. Masih banyak orang yang tidak bisa mendapatkan air bersih. Hidupkan keran secukupnya, matikan jika selesai digunakan. Jangan biarkan air terbuang, gunakan air seperlunya. Hidupkan keran secukupnya, matikan jika selesai digunakan. Jangan biarkan air terbuang, gunakan air seperlunya. Ayo kita menghemat air, agar semua orang mendapatkan air bersih. Jangan biarkan air terbuang, gunakan air seperlunya. Ayo kita menghemat air, agar semua orang mendapatkan air bersih. Jangan biarkan air terbuang, gunakan air seperlunya. Ilmu pengetahuan. Air bisa kita minum jika sudah dimasak atau dipanaskan hingga mendidih agar kumannya mati. Setelah dingin, baru bisa kita minum. Banyak minum air putih sangat bermanfaat bagi tubuh kita. Yo ayo, yo ayo, yo ayo, mari kita jaga lingkungan. Yo ayo, yo ayo, yo ayo, gunakan air dengan hemat. Air untuk minum, mandi, mencuci, memasak. Segera tutuplah keran air jika tak digunakan. Syukur kepadamu Tuhan Yesus yang memberikan air untuk kehidupan. Yo ayo, yo ayo, yo ayo, mari kita jaga lingkungan. Yo ayo, yo ayo, yo ayo, gunakan air dengan hemat. Air untuk minum, mandi, mencuci, memasak. Segera tutuplah keran air jika tak digunakan. Syukur kepadamu Tuhan Yesus yang memberikan air untuk kehidupan. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih atas firman yang sudah kami renungkan. Tolong kami agar firman Tuhan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami.
yaitu dengan senantiasa hidup di dalam Engkau. Tuhan Yesus yang baik, jagalah negara kami, jaga orang tua kami, dan jaga kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.